Oke, sekarang Pak Hasan. Ya, Pak Hasan. Nah, diskusi ini yang bagus seperti ini, diskusi itu. Jadi pendengar juga dapat hikmahnya begitu. Jangan rebutan. Ya, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Hasan. Iya, terima kasih diberi kesempatan nih setelah nunggu lama banget di backstage, Pak. Aduh, udah tinggal ngantuknya ini. Mungkin nggak lama juga nih saya ngobrol di sini. Pak Hasan. Iya, Pak Hasan. Saya tanya dulu dong Pak Karpus. Sebentar Pak. Saya baca tulisan Anda itu saya sangat kecewa dengan Anda, Pak. Anda menulis cukup satu Muslim melawan 6 Kristen. What the same? Iya, what the same? With that sentence? What do you mean? Ya, of course. Lihat ya, ada berapa Kristen dan satu Muslim kan, selalu seperti ini. Apa menurut Anda di sini semua mengkroyok satu Muslim? Anda jangan membuka satu wacana baru yang memfitnah gitu loh maksud saya. Bukan, tidak memfitnah. Saya ngomong apa adanya. Jadi satu orang, ini memang debatnya satu-satu. Tapi nanti ketika satu udah mulai terpojok, akan muncul yang lain bantuin. Nah, itulah tidak ada begitu kan dari tadi kan? Maaf ya Pak Yusuf ya, saya harus tegur orang ini. Ya kita buktikan aja. Ada begitu nggak tadi? Tadi ada begitu nggak dengan Bang Iwan? Kita lihat. Siapa yang terpojok? Justru kamu yang menarik. Orang apa yang Anda pikirkan tadi ada terjadi begitu nggak? Saya nggak berhak menghakimi. Biarkan aja netizen. Saya tidak bilang Anda menghakimi. Iya. Anda menyaksikan percakapan dari tadi. Saya cukup menyaksikan loh dari 2 jam saya. Saya dari tadi dengerin YouTube loh. Saya juga lama sekali di backstage ya. Aduh. Saya tidak berbicara Anda berapa lama di backstage. Kenapa nggak dinaikin gitu loh? Terus orang Kristennya saya nggak menanya itu Pak. Sorry Pak, saya nggak menanya itu. Saya kecewa dengan Anda. Anda membuka wacana itu. Cukup satu Muslim melawan 6 Kristen. What the same? What the same? Right, what the same? Anda itu membuka sesuatu yang nggak menarik Pak, gitu loh Pak. Iya. Seakan-akan si Bang Iwan tadi dikeroyok, padahal enggak kan? Kita itu diskusi baik-baik. Kita diskusi baik-baik. Ada yang membuka wacana yang tidak baik, gitu. Saya nggak suka. Oke, saya setuju kalau memang diskusi baik-baik. Sekarang saya mau bertanya, ini topiknya menarik sekali tentang Yesus menjadi hakim ya. Saya juga percaya itu karena ada di kitab saya juga. Salah. Bukan Yesus, Isa Al-Masih. Oh, Isa. Karena saya nganggapnya Isa itu sama dengan Yesus, Pak. Ini banyak orang yang mana? Ya, pertama saya mau tanya tentang kitab Anda deh. Yesus datang nanti kan sebagai hakim. Siapa yang akan dihakimi oleh Yesus? Semua manusia kah? Iya. Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Semua manusia. Oh ya? Anda yakin termasuk dengan Anda. itu? Termasuk Anda. Oke. Iya. Baca Matius 19 ayat 28. Apa isinya? Silakan baca nanti kalau saya baca atau di view, bisa nggak di share screen? Ada yang bisa share screen? Saya suka Anda cerdas dalam Alkitab. Matius 19:28. Yap. Oke, saya baca untuk Anda ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Terus siapa yang dihakimi Yesus itu? Ke-12 suku Israel, bukan semua manusia. Karena Anda salah memahami. Ya. Karena memang Yesus itu dari awal diutus untuk umat Israel saja. Di mana ada ayat yang menyatakan Yesus diutus untuk semua manusia? Enggak ada. Coba saya tanya. Kalau begitu coba saya tanya. Anda ini tampaknya mempelajari, Mbak. Sebentar. Ya. Saya akan jawab. Anda kan tadi ngomong. Saya akan jawab. Saya sudah tahu maksud Anda. Ya, jadi, saya salah maksudnya. Salah mengutip ayat kan. Coba jelaskan menurut pengertian Anda gimana ayat itu. Bahwa Yesus menghakimi seluruh manusia. Jelas-jelas tertulis di Matius 19 ayat 28. Yesus menghakimi hanya 12 suku. Ya silakan, jelaskan. Jelaskan di sini. Anda tahu nggak konteks Matius 19 ini apa? Silakan. Anggap aja saya nggak tahu. Jelaskan. Anggap aja saya nggak tahu. Konteks Matius 19 ini. Nah, yang pertama Anda perlu ketahui bahwa teori keselamatan yang diajarkan oleh Yahweh atau Adonai itu adalah teori yang bersentral daripada Israel. Kristus, Israel, dan seluruh dunia. Seperti itu. Nah, ketika orang berbicara tentang Israel, ya, ketika Tuhan berbicara tentang Israel, bukan berarti Tuhan datang hanya untuk Israel. Bukan seperti itu.
Oke. Kalau itu. Anda mengatakan Tuhan Yesus hanya datang untuk Israel, lalu untuk apa dia berkata pergi jadikan semua bangsa muridku? Coba saya tanya. Pergi jadikan semua bangsa muridku, maksudnya bangsa-bangsa orang Israel 12 suku itu. Terus salah Anda. Betul, salah saya Anda. belum selesai. Saya belum salah selesai. Anda. Iya. Anda nggak perlu selesai untuk menyampaikan hal yang salah. Saya Nggak belum perlu selesai. Iya. Nggak perlu selesai. Anda tahu bahasa Yunaninya apa di situ? Anda tahu nggak bahasa Yunaninya apa di situ? Let me finish lah. Anda tahu nggak bahasa Yunaninya apa? Itu pertama. Bahasa Yunaninya dulu baca. Anda tahu nggak? Itu pertama. Yang kedua Anda tahu nggak bahasa Yunaninya? Saya nggak tahu bahasa Yunani. Pantata etne di situ. Pantata etne. Tahu nggak apa arti pantata etne? Iya, silakan nanti kita bisa lihat di Bible Hub lah kalau masalah itu. Karena biasanya di sini alergi kalau pakai bahasa-bahasa asing kan. Ada cuma pakai satu premis ayat itu. Ayat itu juga bisa diartikan berbeda seperti yang saya artikan. Kemudian ada banyak ayat-ayat lain di Bible yang menyatakan bahwa Yesus hanya diutus untuk Israel. Contohnya Matius ayat mana? Apa? 15 ayat 24. Oh ya, 15 ayat 24. Jelas itu udah terlalu terkenal. Oke, saya jawab ya. Satu itu saya jawab ya. Bapak dengar baca baik-baik. Saya jawap Bapak ini. Satu aja. Bentar, Matius 15. saya tambah dulu. Saya tambah dulu. Ini bukti keroyokan tuh ini kan. Tadi bukan kan dikeroyok. Menjawab pertanyaan Bapak. Bapak hanya mengklaim satu ayat. Kan begitu. Ya, satu ayat aja. Ini Pak. Bapak baca ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada, Bapak coba lanjut. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari umat Israel. Betul. Di sini ada poin Pak. Bapak, domba-domba itu siapa Pak? Ya, silakan Anda jelaskan sendiri. Oke ya, oke, saya jelaskan ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Bapak jelas tanya, kita ini domba-domba bukan dari Israel, betul kan Pak ya? Betul ya? Betul. Oke, Bapak baca Yohanes 10 jawabannya itu. Yohanes 10 ayat 16. Iya, baca Pak. Bapak baca Yohanes 10 ayat 16. Bapak jangan, ini saya kasih jawabannya ya. Jadi Bapak baca firman Tuhan, jangan setengah-setengah, baca sampai selesai. Ini kata Yesus. Ada lagi, ini kelanjutannya Pak. Ada lagi, ini kata Yesus. Ada lagi padaku, domba-domba lain. Oke Pak ya? Domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, berarti bukan dari Israel. Oh. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Sebentar. Dan mereka akan bukan kandang ini kok bisa Anda asumsikan itu sebagai bukan Israel. Loh, itu kan disambut gini ya, Pak, lanjutan kan dari Anda untuk mempresentasikan seperti itu. Tapi kan kenapa sih kebenaran kenapa sih kebenaran harus Anda yang punya? Ya. Domba-domba Israel, Bapak ini kata Yesus Pak, bukan kata kamu. Dengar dulu. Iya. Domba-domba itu kandang yang lain itu sebagai kandang. Bapak dengar dulu. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu berarti kandang-kandang ini kan berarti kan dari Israel Pak. Nah, itu asumsi. Dari Israel. Ya, itu asumsi Anda. Berarti firman Tuhan dari mana Pak? Loh, ini kan tentang Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Ya. Dengan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saya bisa membuktikan satu ayat ya. Bentar Pak dulu, Bentar dulu Pak. Kita dibaca kitab Wahyu 7 ayat 9. Nanti saya jelaskan tadi. Wahyu 7 ayat 9. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Ingat, ada kata domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Pak, seluruh suku bangsa. Bangsa Israel 12 suku yang menghakimi adalah 12 murid Tuhan Yesus. Dan 12 tua-tua, ada 24 Pak. Bapak baca Alkitab jangan setengah-setengah. Oh, enggak setengah-setengah. Saya nambahkan ya. Sebentar Pak Angga, saya nambahkan Pak Hasan ya. Nah, coba kita buka Matius ya, 25 ayat ke-31 sampai 32. Saya bacakan ya. Apabila Anak Manusia datang dalam keadaan kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia,
maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada orang yang lain. Ya. Jadi dia akan berkata itu bangsa Israel lagi. Ya, jadi itu sudah jelas dikatakan semua bangsa. Nah, mengenai suku Israel, Pak, ya, kita membaca ayat itu, kita lihat konteks, ya. Dalam Alkitab itu Israel itu adalah orang yang diselamatkan, ya. Untuk dulunya pada Perjanjian Lama itu Israel itu apa? Di mana Musa, ya, diperintah Tuhan untuk membawa perbudakan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ya, itu rencana dari keselamatan. Nah, mengapa di situ disebutkan 12 suku Israel? Bapak yakin 12 suku Israel sekarang masih ada semua? Saya nggak tahu, yang jelas mereka disuruh untuk 12 Bapak suku Israel. Jadi itu menggambarkan semua bangsa, Pak. Oh ya, nggak Israel apa-apa. rohani, ya. Anda bebas berasumsi, bebas. Nah, bukan asumsi, ini saya sudah buka ayat, Pak. Semua bangsa. Ayatnya tertulis gitu, ya. Dari mana? Saya, Pak. Oke, ganti saya ya. Sekarang, nah, kemudian ditambah wahyu lagi tadi yang dikatakan Pak Bombon itu sudah jelas. Sekolah di mana, Bapak? Ya. Kemudian di Matius 24 ayat 14 bahwa pada akhir zaman kerajaan Injil ya itu akan diberitakan dulu di seluruh dunia, Pak. Bukan hanya Israel. Buka ayat 24 itu, ayat 14. Sudah jelas dikatakan di situ. Siapa yang berasumsi? Kita ini pakai dalil, Pak. Ya, saya juga pakai dalil, Pak. Bapak? Ya, betul. Saya sih jangan berharap sangat berharap pada teman-teman Kristen ini jangan menganggap Yesus itu pelin-pelan dong. Masa Yesus sudah ngomong saya hanya disuruh untuk domba-domba yang hilang di Israel kok pelintir diasumsikan untuk semua bangsa. Karena kemudian ada ayat yang lain, Pak. Tapi ayat berikutnya, Pak, ada domba lain. Waduh. Pak, Bapak belajar bahasa Indonesia di mana nih? Gantian saya dong, Pak. Yesus itu bukan pelin-pelan. Ini katanya nggak keroyokan. Bapak belajar bahasa Indonesia di mana? Saya nggak diberi kesempatan. Karena Bapak dari private chat room sudah merusuh. Muslim against berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena Bapak, no, I told you. Karena Bapak sudah merusuh di private chat room. Bapak orang FPI atau bagaimana? FPI, saya Muslim. Kok iya, saya mau tanya. Itu baca di private chat room deh. Buat apa? Anda sudah merusuh dari tadi. Kok merusuh? Saya iya, Anda merusuh. Si Pak Hasan ini hanya ngajak ribut di sini. Dia bukan mau berdiskusi, tapi Anda merasa paling tahu semuanya. Pak Karpus, Anda paling tahu semuanya. Ketika kami menyampaikan kebenaran itu, Anda membantah, Anda merasa paling benar. Saya membantah Anda kemudian dengan mengatakan dasar Yesus Alkitabiah. Anda nggak paham apa yang Anda baca. Alkitabiah apa? Sebentar, Anda tadi ngomong karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saya dulu Pak, masa keroyokan nih? Aduh, keroyokan banget. Saya udah jelaskan masalah domba, Pak. Nggak ada di sini yang keroyokan. Domba punya gembala nggak? Jangan berasumsi jahat dong. Ya, Pak, domba punya gembala nggak? Kalau Anda bicara domba punya gembala nggak? Anda bicara. Iya, Pak, itu pertanyaan remeh-temeh, Pak. Kalau domba ya ada gembalanya. Ya, saya tanya dulu karena Bapak nggak mengerti bahasa Indonesia. Domba-domba punya gembala nggak, Pak? Ya pasti punya lah, Pak. Oke. Kalau nggak punya udah gembala ya, Pak, liar dong. Ya udah, Pak. Ya Bapak udah, Pak. Gembala itu siapa, Pak? Kalau menurut Kristen? Alkitabiah. Ya, gembala itu Tuhan Yesus. Oh gitu, oke. Ya, oke. Nah, sekarang tanya. Ntar dulu. Bapak ini, giliran saya ajar bahasa Indonesia baik dan benar dulu. Bapak harus paham ya, kita bahasa Indonesia itu ada namanya berbahasa yang kita mengerti dan tidak mengerti. Air dinginnya lebih banyak, sayang. Udah? Halo? Suka banget pakai kata sabar. Oke, giliran kita bertanya tentang Al-Quran. Saya menjelaskan belum selesai gimana ini. Sudah selesai, Pak. Bapak mau terima atau tidak itu urusan Bapak. Kita sudah jawab semua. Topiknya ini kan membahas tentang hakim. Iya, makanya tiba-tiba ini belum selesai. Hakim tapi Anda ini nggak mengerti hanya berani bertanya. Orang ketawa kamu. Ini belum selesai. Matius 28:19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan yang jadi selalu jadi andalan teman-teman Kristen. Tidak, ini yang baru saya bacakan. Salah satu. Baru bacakan tadi. Pertanyaan saya, apakah benar kalian semua itu jadi muridnya Yesus? Jadi murid atau jadi hambanya Yesus?
Bapak Kalau itu Pak menyembah ya, itu yang bukan namanya murid. kita belajar Pak, Jin, belajar itu aja. firman Bentar, dari saya tanya, Anda Yang ini jadi penting hambanya bukan Yesus atau pengikut muridnya jin. Yesus? Murid Kalau dan Bapak hamba. Kalau Bapak bertanya seperti itu, Halo? berarti Bapak memaksakan dengan konsep ideologi Islam. Saya Tidak bisa tanya ini, disamakan. kalau Bapak murid bertanya pada seperti guru, itu, berarti Bapak memaksakan konsep ideologi Islam kepada kekristenan. Tidak bisa. baik. ini Anda belajar Baik. bahasa Indonesia di No. mana? Baik, Anda sebentar, belajar bahasa sebentar. di Kamu mana? yang belajar No, bahasa Ustaz. Indonesia, Pak. Yang namanya Sebentar, murid sebentar, itu sebentar. mengikuti Baik. gurunya, bukan menyembah Baik. gurunya. Saya mau tanya, apa arti menyembah? Apa arti menyembah? Menyembah, ya Apa arti beribadah, menyembah? menyembah seperti yang Anda lakukan pada Yesus itu Apa arti menyembah. beribadah? Apa arti beribadah? Apa arti beribadah? Ya, Anda berdoa, memohon sesuatu pada Anda pikir pada itu Yesus. picik, tahu nggak? Ya terserah. Itu definisi yang picik Iya. sekali. Terus coba jelaskan bagaimana disebut murid kalau sampai menyembah. Anda panjang terus bicara. Anda kayak kereta api nggak berhenti-berhenti. Saya mau kasih Iya, tahu. tolong Saya mau jelaskan. jelaskan Anda. Dengar baik-baik. Silakan. Dengarkan baik-baik. Orang yang disebut menyembah itu artinya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi bukan hanya tersungkur aja, bukan itu arti menyembah. Oke. Sebutkan Anda harus perintah pahami Yesus itu. menyembah selain Allah di ayat mana? Apalagi menyembah selain Allah maksudnya? Loh, Di Alkitab sebutkan. nggak ada Allah. Aduh, gini deh, Anda baca perintah Yesus deh. Oh, Anda Pak, menyatakan Bapak perintah aja Yesus. ngarang Alkitab, Pak. Anda jangan Bapak ngalor aja ngidul ngarang dah. Alkitab. Anda jangan ngalor Enggak. ngidul. Anda Ini jangan ngalor ngidul dah. Anda jangan ngalor ngidul. Anda ini belum selesai, ini belum selesai. Oke. Anda buka yang lain belum Ya, selesai. Anda jangan oke. kayak gitu. Jangan kayak Oke, gitu. kita fokus di sini ya. Kalau Oke, Bapak boleh silakan. tanya begitu, Bapak boleh tanya segitu, saya tanya Silakan. Bapak juga. Di Loh, mana silakan. Al-Qur'an yang mengatakan harus bersahadat? Silakan. Di mana? Bapak harus Aduh. tunjukkan. Nah, kalau Di saya mana? jawab, nanti topiknya jadi berubah ke situ. Nanti dulu lah. Makanya Ini sesuai standar topik. Bapak tanya begitu, Bapak mau mengatur. Ini Mana enggak. bisa bunyi seperti itu? Enggak, Sekarang saya enggak. tanya balik. Di Saya mana tertarik. persis Anda baru yang masuk dikatakan beberapa seperti menit, itu? tapi Anda sudah memberi Tolong banyak jawab. pertanyaan dan kami sudah jawab. Loh, jawaban Nah, Anda tidak masih gentle. menimbulkan pertanyaan yang Gimana? lain karena Anda tidak inkonsisten. gentle. Nah, Inkonsisten ini dengan yang lainnya. Tidak mulai. berkompeten, dia hanya ingin merusuh saja dari di Saya private sudah chat room, dia ngamatin juga Anda sudah sejak merusuh. muncul Ah, dari pertama benar. dari beberapa hari lalu. Gimana Saya sudah mengamati cara Anda Tuhanmu Iya. Allah Anda- Subhanahu wa Anda tidak Ta'ala menyembah Coba yang baik. jelaskan mengabaikan perbedaan harus antara hamba bersahadat. dan murid. Ayo, siapa bisa? Harus bersahadat. Perbedaan antara hamba dan murid. Ayo, bahasa Hamba Indonesia. bisa Siapa jadi yang murid bahasa kok. Indonesia? Hamba Tidak bisa usah jadi ladenin. murid kok. Yang Tidak namanya usah apa ya ladenin. murid? Oke. Harus Ya, mengikuti. itu biarlah netizen yang Artinya murid menilai apa? ya. Kalau nggak Katanya usah murid apa? diladenin, Belajar saya dari akan hambanya, kan? lanjutkan dengan Yohanes 17 Nah, sekarang ayat sekarang 19. pertanyaan, jangan Anda bertanya dulu. Sekarang Anda jawab Aduh, pertanyaan ini, saya. bentar, Gimana? topiknya udah selesai nih berarti. Yesus Sudah yang jadi selesai. hakim. Bapak mau terima atau tidak itu urusan Bapak. Sekarang saya tanya Ya, di mana berarti Anda nggak Al-Qur'an. bisa membuktikan bahwa Yesus itu Pak Kasih untuk karunia. Oh, hakim. bisa. Bisa. Kasih karunia. Mana buktinya? Pak Mana? Kasih karunia, kita tenang saja biar dia Ya. bicara sendiri. Silakan. Iya. Bukan. Ya, Hasan. tenang. Sesuai Hasan. tadi katanya nggak keroyokan kan? Ini kok nggak satu-satu Assalamualaikum. jadinya keroyokan. Karena mental Hasan. Anda tidak baik. Ya Pak Bonbon, Nah, saya nggak boleh Hasan. menjawab salam Anda, Tunggu Pak. sebentar, diam Pak dulu. Bombom. Aku tanya Pasar Pak dulu. Bombom, Pak Hasan. Kasih, semuanya diam dulu. Biarkan dia bicara sampai dari depan sampai belakang. Silakan Pak Hasan. Silakan. Oke, terima kasih Bu Abri yang cantik. Jadi gini, bukan hanya satu ayat aja yang menjelaskan bahwa Yesus itu diutus untuk Israel aja, tapi ada juga di Matius 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan beliau berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Penegasan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian ada juga di Yohanes 17 ayat 9. Kata Yesus, aku berdoa untuk mereka, yakni Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka. Ini yang saya omongin ini ayat-ayat perkataan Yesus semua loh ya. Sudah. Saya sudah paham. Sebentar, Sudah paham. ada lagi. Biarin aja, Pak. Biarin aja. Oke. Matius 2 ayat 5 dan 6. Lanjut. Demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku, Israel. Nah, ada lagi Pak.
Ada lagi? Satu, sebentar. Lukas Sebentar. 2, Biarin aja, Pak. Biarin aja dulu kasih video capek. Iya, biarin. Terus Lukas Pak Hasan. 2:34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, Nanti dia ibu bingung anak sendiri. itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel. Ada lagi Matius 10:23. Sesungguhnya sebelum kamu selesai berkunjung kota-kota Israel, anak manusia udah datang. Yang terkenal lagi Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, terus penghakiman Yesus itu hanya untuk orang-orang Israel sebagaimana yang tadi saya sebutkan Matius 19:28. Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu akan mengikuti aku, akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Jadi bukan seluruh manusia. Terus bagaimana nasib teman-teman Kristen? Nah, itu tercantum di Matius ayat 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan. Anda melarang orang berasumsi. Saya kasih waktu. Biarin. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Nanti gantian dari Pak Korpus, Pak Bom, Pak Kasih. Silakan. Oke, terima kasih. Matius 7:12. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ayat 22-nya, pada hari akhir, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Terus apa kata Yesus? Ada ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi memang kalau teman-teman Kristen ini memang mengikuti jadi muridnya Yesus, itu nggak akan menyembah Yesus. Seperti itu, Pak. Sudah? Oke. Sekarang saya tuntun satu persatu. Oke, Pak Hasan jangan bicara sedikit pun, saya tuntun satu persatu dari Pak Korpus. Silakan Pak Korpus. Baik, kalau tadi saya sudah katakan begini, kalau berbicara tentang teori keselamatan, memang Yesus pertama itu datang untuk orang Israel. Untuk orang Israel, oke? Nggak ada masalah di sana. Kemudian, karena konsep keselamatan karya iman Kristen atau karya Allah itu berpusat daripada Israel. Jadi model, Anda pernah lihat lingkaran nggak? Pertama gambar lingkaran kecil, kemudian lingkarannya besar. Begitulah teori keselamatan yang disampaikan Allah. Itu yang kami imani. Jadi keselamatan memang dari Israel. Karena itu, Allah memilih nabi-nabi pun dari Israel, tidak akan mungkin dari bangsa-bangsa lain. Jadi kalau ada dari bangsa lain yang bukan keturunan Ishak yang mengaku nabi, nah itu dipertanyakan. Karena apa? Karena berita keselamatan itu berpusat dari Israel dan Allah menekankan semua tokoh-tokohnya dari Israel semua. Kemudian setelah setelah Yesus dinaikkan di kayu salib, maka disitulah dibuka keselamatan karena Israel gagal. Karena Israel gagal merespon Kristus yang datang, maka dibukalah semua karya keselamatan itu. Seperti itu. Ya Pak Hasan ya. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan Matius 7, bukan semua orang, kemudian Anda berasumsi bahwa orang-orang itu adalah orang Kristen. Saya mau katakan itu bukan hanya orang Kristen. Semua orang yang mengaku kenal Yesus sebenarnya tetapi Muslim juga. Allah termasuk Anda. Kapan Muslim berseru pada Yesus? Pak Hasan, sebentar, jangan bicara dulu gantian. Silakan Pak Korpus. Okay. Matius pasal 7 banyak orang akan mengenal Tuhan. Banyak orang mengaku kenal Tuhan. Oke? Di banyak orang berseru, Pak. Dibaca banyak lagi orang ayatnya. Pak banyak Hasan, orang, gantian banyak ya Pak orang Hasan ya. kenal Tuhan. Oke? Bukan, karena Pak Korpus. Pak Hasan, Ya, okay. Biarkan Pak Korpus bicara dulu. Oke. Silakan Pak Korpus. Silakan Pak. Injil Matius pasal 7, Yesus mengatakan begini, banyak orang mengaku dia mengenal Tuhan, bahkan manggil Tuhan. Oke? Paham di situ ya? Berseru ya. Tapi dia manggil Tuhan, udah jelas? Mau berseru kayak mau menjerit kayak terserah lah di situ, oke? Pada Yesus ya, berseru pada Yesus ya. Pak Hasan kalau tidak bisa
bisa mengikuti peraturan nanti di mute loh. Saya kan ditanya. Diam dulu. Tidak ada, saya Pak Korpus lagi menjelaskan. Tidak bertanya, silakan Pak Korpus. Oke, nah saya meladenin teks Anda seperti itu ya. Nah, di situ Tuhan Yesus mau katakan begini, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Yang masuk surga itu siapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Tunduk kepada Yesus Kristus. Itu kehendak Bapa. Selesai. Ayatnya? Ya Anda tinggal baca di Alkitab. Anda kan baca Alkitab, cari sendiri. Saya nggak nemu. Sudah. Ya sudah. Anda nggak nemu, carilah di Alkitab. Sudah. Saya lagi ya. Baik, silakan Pak Bom. Pak Hasan diam ya. Oke, silakan Pak. Lanjut yang Matius 7 pasal 21. Bapak mempermasalahkan pasal ini, ayat ini. Bapak nggak sadar kalau Bapak kejar kita, sedangkan firman Tuhan di sini ada katakan Yesus berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Berarti Anda secara otomatis mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu pertama poinnya. Oke? Karena Anda kan, gitu. Yesus kan berkata, Anda ini, bentar. Pak Hasan. Kita berbahasa, Anda kalau begini sekarang nanti anak-anak SD yang mendengar pelajaran bahasa Indonesia mengakui bahwa Bapak nggak sekolah. Karena Bapak nggak ngerti bahasa Indonesia. Entah apa. Iya. Sama seperti murid dan hamba ya. Pak Hasan. Anda ini kalau berbicara, Anda ini saya bisa langsung saya katakan bahwa Anda dilindungi oleh di mute, ya, minta tolong Anda Pak bisa admin. Anda bisa seperti Anda seperti dilindungi. Nanti Bapak pulang baca KUHP pasal 44 sudah. Bapak paham kenapa saya bilang begitu. Anda membaca firman Tuhan, ya, Anda baca itu dengan penuh hikmat. Anda harus pertama belajar dulu bahasa Indonesia, tanya sama guru bahasa Indonesia, apa artinya ini? Jadi jangan sampai seperti Anda salah satu manusia yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, ya. Jadi begini, Anda ini bertanya seperti Nabi Yeremia sudah menubuatkan. Jangan sampai Anda salah satunya, minta maaf ya. Karena banyak orang mempelajari, banyak kitab Taurat pun, ahli Taurat saja, nggak mengerti Yesus. Apalagi Anda. Makanya nubuatnya Nabi Yeremia katakan begini, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Nah, saya tidak mau katakan ini firman yang bicara. Pak, bangsa Israel kenapa tidak menerima Yesus? Karena sudah dinubuatkan Nabi Yeremia jauh 700 tahun sebelumnya. Jangan Anda ini dinubuatkan menjadi 2700 tahun. Nah, jadi kalau kita baca firman, Pak, tadi kan saya sudah jelaskan. Makanya kita baca domba-domba. Siapa Bapak Gembalanya? Kalau kami di Kristen, kami adalah domba-dombanya. Ini secara secara iman. Kami adalah tadi Pak Kasih Karunia kasih tahu dalam Matius 25 akan dipisahkan domba-domba dan kambing. Minta maaf Pak, kambing itu tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Sangkut pautnya dengan Matius 7 ayat 21 sampai 22. Ayatnya Pak. Bapak harus pahami itu. Pada waktu hari terakhir penghakiman, Yesus akan memindahkan kambing-kambing dan domba. Minta maaf Pak, Bapak bukan domba, kami ini domba. Ya, ayatnya. Paham ya? Sebentar Pak Hasan. Nanti yang lain jelaskan. Yang lain bantu jelaskan. Ya, giliran Bapak sudah ya. Pak Bom. Sudah. Baik, terima kasih Pak Bom. Silakan Pak Kasih Karunia, silakan Pak. Terima kasih. Pak Yusuf bisa tampilkan ayat ini? Matius 25 ayat 31. Ya, sebentar Pak. Ya. Matius 25 Jadi apa yang 31. Ya. 31. Jadi apa yang dikatakan Pak Korpus tadi itu sudah benar. Rencana keselamatan itu dari suku Israel, itu proses dari keselamatan. Nah, tetapi nanti kita lihat ini adalah penghakiman terakhir. Ya. Makanya sebelum penghakiman terakhir itu dikatakan di Matius 24 ayat 11 bahwa Injil Kerajaan Surga akan diberitakan di seluruh dunia dulu, barulah berakhir. Nah, berakhirnya bagaimana? Seluruhnya dihakimi. Ayatnya mana Pak? Nah, makanya sebentar ditampilkan. Pak Hasan, jangan menyela dulu sebentar kepada ya. Anda Pak Hasan. Ya, jangan kabur. Udah jam 12 ini. Ya. Nah, sudah alasannya. Kecil Pak Yusuf, tolong biar Pak Yusuf baca, tolong maaf Pak Yusuf. Mau lari ya Pak Hasan.
Oh, bukan, saya harus sahur soalnya. Aduh. Belajar bahasa Indonesia. Apabila anak gantian manusia nanti dulu biarkan. Ya, Oke, sebentar, silakan, Pak. saya bacakan dulu. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Oke, cukup Pak Yusuf. Ya. Cukup Pak Yusuf sampai di situ. Nah, jadi cukup jelas ya, di situ dikatakan semua bangsa, kambing domba dipisahkan. Ya. Itu sudah sangat jelas. Itu periskopnya apa Pak Yusuf? Penghakiman terakhir. Ya kan? Matius 25. Periskopnya. Ya kan? Nah, itu sudah jelas Pak Hasan ya. Nah, sekarang Pak Hasan ya, bahkan di Al-Qur'an ya, saya tidak mencari pembenaran ya. Ya, saya tidak mencari pembenaran di ayat Anda gitu loh. Itu di QS 29 ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Tidak ada ditulis Ismail di situ, Bapak. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak dengan pertanyaan yang sama. Di mana Al-Qur'an ya yang mengatakan ya, berucaplah kamu 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan Anda tunjukkan dalilnya di mana. Ini udah selesai. Jangan berasumsi ya, jangan berasumsi ya. Saya nggak pernah berasumsi. Ini sudah selesai yang masalah Israel tadi. Sudah selesai. Ya, belum masalah lah. Bapak sudah dijawab. Urusan Bapak. Oh ya, bangsa-bangsa yang dimaksud di ayat-ayat tersebut sudah itu dijawab, adalah Bapak jawab pertanyaan saya. Sudah dijawab, Pak. Jawab pertanyaan. Itu asumsi Anda. Jangan paksakan asumsi Anda kepada Alkitab. Iya, karena saya bisa menemukan berapa banyak tadi bangsa Israel. Ya, tidak masalah. Sekarang Bapak jawab pertanyaan saya, jangan ngeles. Apa yang Anda temukan di Alkitab tadi itu tidak masalah karena Pak Kapul, kita itu sudah selesai. Ya, dia mau terima atau tidak, itu urusan dia sama Tuhan dan sama Roh Kudus, enggak masalah. Oh, itu gitu. hak dia. Kita juga tidak memaksakan. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Syahadat tadi kan? Halo, tentang syahadat. Di mana di Al-Qur'an yang mengatakan ya, memerintahkan harus mengucap 2 kalimat syahadat. Ya, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana? Tahu artinya itu? Artinya syahadat adalah tahu. Saya jelasin lagi, mungkin orang-orang yang di live chat tahu. Enggak, di mana ayatnya Bapak tunjukkan saja Bapak. Sabar, ayatnya ada di An-Nisa 69. Saya buka, tampilkan, silakan, tampilkan. Siapa yang mau tampilkan? Tampilkan Pak Yusuf. An-Nisa 69. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku mana Muhammadnya? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di mana itu? Siapa yang ucap yang perintah itu siapa? Benar. Itu saya mengartikan syahadat. Nah, belum selesai namanya. Nah, katanya saya jawab diam dong. Gantian dong. An-Nisa 6 ayat berapa? An-Nisa ayat 69. Tolong dibukakan. Jadi nggak saya baca lah biar tampil aja. Itu baik, saya bacakan ya. An-Nisa ayat 69. Di situ dikatakan dan barang siapa aja Ibu Aubrey, dibacakan aja. Baik Pak. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul dalam kurung Muhammad, maka mereka itu bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Maka mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Saya mau katakan di mana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebentar. Di mana dikatakan secara secara tekstual di situ berbunyi seperti 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana? Iya.
terserah. Itu kan ada tulisan barang siapa Tidak yang ada. itu hak Anda. Itu hak Di Anda. mana? Yeremia 4 ayat 22 Kalau cocok buat syahadat, Bapak. kalimat Di lengkap mana? syahadat Di itu mana? ada di hadis. Kalau Al-Quran seperti ini. Pak, nanti ya terserah. saya tanya Makanya- di Al-Quran makanya di mana ditampilkan lah. Bapak? Di Tidak ada, Al-Quran kan? Makanya di ditampilkan. mana? Ada Di loh. Al-Quran Siapa di ngomong nggak ada? mana? Makanya saya tadi mengartikan dulu. Tolong diartikan dulu. Mana? Syahadat itu apa? Udah ngarang loh, ngarang. Lucu-lucuan kan? Anda Aduh. ini. Ya, keroyokan, Bentar, Pak Kasih Karunia. Ayo, tampilan dong, Bentar, tampilkan Pak Mumbuk. ayatnya, tampilkan ayatnya, tampilkan Pasan. ayatnya. Masa Udah jelas Sebentar, di situ Pak. tidak Sebentar, ada, Pak. tidak Pak, ada. mau tanya Sebentar, sebentar. teman-teman. Pak Kasih. Sebentar, Sebentar. teman-teman, sebentar. Ya, sebentar ya. Ini Jadi, Pak Hasan sebentar. Pak Hasan, sorry, saya mau tanya nih. Bapak pernah sekolah nggak, Pak? loh iya, jelas lah Pak. Gimana Jawab saya bisa? aja. Pertanyaannya Pak Kasih Karunia tadi, Ini, Anda jawabnya Pak itu Yusuf, tidak ini, Anda tidak nyambung, katanya Pak. bisa menampilkan Alkitab. Kenapa Al-Quran nggak berani nampilkan? Biar kelihatan lah semuanya. Nggak apa-apa, munculin aja Pak. Saya Tampilkan sudah dong. bacakan. Nih ya, Saya saya baca. bacakan ya. Ya, An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa menaati, kan sebelumnya Iya, saya katakan menaati dulu. Allah dan Sebentar Rasulnya Pak itu, la Hasan. ilaha Sebentar dulu illallah. Pak Hasan. Sebentar dulu. Karena dua kalimat syahadat itu bacanya Ya, seperti Hasan ini. ini ngawur. Asyhadu alla ilaha illallah wa Iya, asyhadu anna Muhammadar artinya apa? Rasulullah, seperti itu. Artinya Tetapi di sini apa apa? itu? Artinya apa? Tetapi di sini apa? Iya, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka akan kembali bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Artinya Apa isi kembali ke syahadat surga. Emang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada diberikan Makanya, nikmat? lalu Saya tanya tampilkan sama dong. Anda. Bentar, Asyhadu bentar, alla Pak ilaha Andre. illallah wa asyhadu Pak anna Andre. Muhammadar Tampilkan Rasulullah dong. itu diberikan nikmat. Pak Saya Andre. tanya. Tampilkan, Oke. ayatnya Saya jawab bentar. tampilkan. Saya jawab Aku bentar. bersaksi, itu Hasan. masalah utusan. Itu masalah utusan, bukan nikmat. Itu Sekarang masalah gini. utusan syahadat. Buktikan Hasan. bahwa Anda Bentar, mengikuti bentar saya Yesus. jawab. Apa? Syahadat itu masalah utusan, bukan masalah nikmat. Loh, aduh. Bentar ya. Makanya, Bentar, Anda bentar. pernah sekolah nggak sih? Ini Anda pertanyaan Pak lari Yusuf Bentar. benar ini. tekstual. Justru Makanya- Anda ngawur Bentar, Pak bentar. Hasan. Lalu, Ah. ini. Lalu tampilkan dong, ayatnya tampilkan, Ya, biar semua tampilkan, Pak baca. Ayo, nggak berani Asyhadu alla ambil ini. ilaha illallah. Mari Pak Saya Yusuf, bersaksi. buka Quran.ksu.edu.sa. Iya toh, Pak Tampilkan. Bentar, Andre, Aduh. Andre. Kalau masalah syahadat itu, sebentar Pak Kasih. Kalau masalah syahadat itu adalah masalah utusan. Tetapi di sini ada kalimat, ada narasi diberikan nikmat. Iya. Ketika Mana? orang bersahadat, Mana? sebentar. Emang ada asyhadu alla ilaha illallah, ya Allah diberikan nikmat sama Aduh. sama Allah. Emang ada? Nggak ada. Boleh. Artinya nggak begitu, Pak. Boleh nggak saya Gini, Nggak ngomong gini, begitu, Anda? gini, Bapak bentar, bisa di bentar, demo bentar, sama orang Andre. Islam. Udah, saya Artinya ngomong. nggak begitu. Sebentar. Jangan saya ngomong, saya menjelaskan. Karena Bapak Nah. itu cengangas Sebentar, saya cengenges, jelaskan. cengangas Halo. cengenges, Saya itu batu, jelaskan. bebal. Sebentar, sebentar, Asyhadu begini alla deh, ilaha begini. illallah. Bentar, saya Itu bertanya dulu. Bentar dulu Pak Korpus. Ah. Saya selesaikan pertanyaan saya, biar saya Ini- jawab, biar saya Oke. bantah Ini ya. saya nggak diberi kesempatan menjelaskan ini. Pada ketakutan atau gimana? Bukan Udah, takut, Sudah, karena saya Anda sudah bebal. paham, sudah dijelaskan Iya, tadi. iya. Enggak. Orang Belum jelas. takut, Saya gini, dengar saya orang bantah. sakit. Cause you're a liar. Si Aubre ini Cause you're a sangat apa liar. ya? Cause you're a Sangat liar. memalukan Abre, tadi. sebentar, Abre. Cause you're a Abre. liar. Iya, kan teriak dia cuman bisanya. Oke, Iya, sebentar karena ya. Jadi kamu gini, liar. konsekuensi dari Abre, syahadat. Abre. Aku bersaksi Bentar. tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Itu Nah. dia harus taat, Bentar ya, konsekuensinya bentar ya. harus taat. Ketika dia taat, dia akan mendapatkan imbalan surga. Itu kan Seperti itu. mana? Nah, Mana oke. dikatakan di situ Wait, arti syahadat? Bentar, Nggak Pak Korpus, ada. bentar, Pak Korpus. Ya sudahlah. Pak Hasan piye toh, Oke, Pak Pak Hasan? Hasan, gini, Abre, Oke. sebentar Pak Abre. Nah, jadi begini Pak Hasan, ya kan saya gini Pak Hasan, dengar dulu. Itu sangat berbeda Pak Hasan. Kalau Ya, hanya terserah. mentaati, oke. Saya mentaati Tuhan dan Rasul, saya taati misalnya. Tapi kalau tanpa syahadat, apakah bisa? Tidak bisa. Ya, nah, Jadi, mana mungkin sebentar, bisa menaati sebentar kalau dulu, dia nggak sebentar bersaksi bahwa dia itu utusan sebentar Allah. dulu, dengar dulu. Tanpa syahadat itu nggak bisa. Berarti bukan Ya muslim, berarti tidak bisa. Ya, Berarti ya. ayat ini nggak cocok dengan apa yang Pak Hasan katakan. Kita ngomong nih syahadat. Kalau sekedar mentaati bisa, tapi tanpa syahadat bisa nggak? Nggak Pak Hasan. bisa Pak Hasan. Kamu Tolong, tinggal jangan ketawa-ketawa asumsi ke orang sendiri. sakit ya.
Bukan Iya, karena makanya jangan asisin diri. Mohon maaf kalau saya ketawa ini karena sangat naif sekali Nah, gitu. bukan sangat naif. Yang Kami tertawa Pak. Kalian yang naif itu Anda. Bagaimana mungkin bisa menaati seseorang ketika dia tidak bersaksi bahwa itu adalah utusan Allah? Sekarang saya tanya sama Anda, tar dulu tar dulu. Sekarang saya tanya sama Anda, diberikan nikmat bersaksi untuk Muhammad. Diberikan nikmat itu Allah apa Muhammad? Sekarang saya tanya. Ya Allah lah, kok bisa sih? Lah terus artinya utusan itu apa di dalam syahadat? Hah? Kenapa masuknya di An-Nisa 69? Ya, saya mau tanya artinya apa? Aduh, udah dibaca gitu loh. Mana artinya? Artinya syahadat apa pasal? Enggak ada. Buat-buat aja, friend aja. Tidak berkompeten dia, tidak berkompeten. Anda sangat tidak berkompeten dalam berdiskusi karena Anda tidak menaati peraturan. Karena menambah-nambahkan Anda menambah-nambahkan seksual. Anda bukan waras. Baik, saya tanya. Anda bukan waras, dari batu. Saya harus tidur karena nanti harus sahur. Ya, enggak apa-apa, dia tidur. Ya. Ketika Anda di permukaan. Hasan ini tipe orang seperti itu. Saya ada bertanya satu, saya bertanya satu, udah selesai. Jangan udah ada lagi pertanyaannya nggak bisa dijawab. Pertanyaan saja nggak bisa dijawab. Jawab dulu pertanyaannya, tunjukkan dalilnya di mana. Udah dijawab. Tunjukkan dulu dalilnya di mana. Orang yang jawab dulu. Hanya tapi nggak berani ditanya karena jawab dulu pertanyaannya. Satu-satu. Jawab dulu. Jawab dulu. Jadi pertanyaannya mana dalilnya? Jawab dulu. Penakut, pembohong. Lari dia. Hasan Yakir Hasan. Hasan sudah Pak, lari Ibu Aubrey menyerah tanpa syarat. Ya, si Hasan ya, sudah menyerah tanpa syarat. Ya, okay. Iya Pak. Pak Dian, selamat malam Pak Dian. Pak Dian, bisa dengar? Iya. Selamat malam Pak Yusuf. Malam, oke. Bisa dengar ya Pak? Bisa dengar suara saya Pak ya? Iya, bisa dengar. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Shalom Mbak. Selamat malam Mbak. Selamat malam semuanya, rekan-rekan Pak Haji Kace, selamat malam. Pak Kasih Karunia, salam, selamat malam. Ibu Aubrey juga selamat malam. Pak Kropus, Pak Bom, salam semuanya. Salam sadar. Ini saya mau masuk dari tadi, tapi tiba-tiba ketendang lagi. Sekarang giliran udah bisa masuk, Pak Hasannya malah log out. Hasan bukan tipe orang yang ditanya Pak Dian. Ya, kalau ditanya dia kabur. Lari dia. Enggak, saya tertarik aja dengan jawaban beliau tentang makna daripada syahadat itu sendiri. Beliau menjawab tentang jawabannya ada di An-Nisa 69. Kalau menurut saya, ini saya dari kacamata Al-Quran saya bicara. Kalau menurut saya Pak Hasan nih masih harus perlu banyak belajar tentang memaknai Al-Quran. Jadi masih jauh pengertiannya. Di situ nggak ada yang menjelaskan. Kalau bicara tentang An-Nisa 69, tidak ada yang menjelaskan tentang syahadat, arti syahadat tidak ada. Itu kira-kira rekan-rekan semuanya. Tapi dia maksa, Pak. Iya, tadinya saya mau bertanya tentang arti daripada syahadat yang sebetulnya itu apa gitu kan. Di situ kan ada utusan, pengertian utusan di situ siapa, kemudian pengertian menurut beliau kan di situ kan Nabi Muhammad, di situ kan nggak ada keterangan Nabi Muhammad, cuma ada keterangan Muhammad, ada keterangan. Ya sebentar Pak, kita sambut ini teman dari Muslim Ibu Aida. Oh iya. Malam. Halo, selamat malam. Ya, malam, ini lebih parah lagi nih. Ini lebih parah lagi. Nggak bisa ditanya orang ini. Baca surah 7:172. Itu tentang sebentar, Bu. Yang belum ditanya apa, yang mau ngomong siapa. Sebentar, biar dua arah, Bu ya. Silakan siapa yang ingin bertanya, yang berdiskusi. Tanya dulu. Korpus tanya dia Pak Korpus. Atau Bom tanya bertanya. Ya, tanya. Enggak, saya mau jelasin. Tadi syahadat baca di 7:172. Surah 7 ayat 172. Coba ditampilkan. Tidak ada juga di situ syahadat, Bu Aida. Baca dulu, ditampilkan dulu. Dan baik saya baca. Dan dalam kurung ingatlah
ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka dalam kurung seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami dalam kurung. Kami menjadi saksi. Dalam kurung lagi, kami lakukan yang demikian itu, tutup kurung. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami dalam kurung Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, dalam kurung keesaan Tuhan. Pertanyaannya, di mana 2 kalimat syahadat di situ? Di situ ada kesaksian ya. Jadi manusia masih dalam bentuk syahadat, wujud roh. Sebentar, aku jelasin dulu ya. Baca jauh Quran dulu, itu harus utuh ya. Semua dijawab, jangan cuma 1 ayat. Oke, dilanjutkan dengan 4:1-3, 4:13. Sebentar, sebelum kita buka itu. Sebentar. Di dalam Al-Araf, apa ini? Apa tadi? Al-Araf ya? Al-Araf 172. Ada nggak 2 kalimat syahadat? Jawab dulu, ya atau tidak? Ada. Dibaca lagi yang cermat. Apa isi 2 Dan kalimat sambung syahadat? lagi dengan 4:1-3. Kalau baca Quran, jangan dicuplik-cuplik 1 ayat. Kamu jangan meminta di 1 ayat ada semua di situ. Tapi baca keseluruhan. Sorry, ini internetku nggak stabil. Oke, Bu Aida, ya ampun, parah banget dia. Ngomong apa, dijawab apa, nyerocos aja. Tadi ayat berapa oh dia my bilang? goodness. Dia bilang tadi surat berapa ya, bicaranya cepat sekali. Unbelievable. Lucunya Hasan aja, Hasan. Hasan tuh nggak bisa lucu. Ini Pak, Bobo mau bicara. Kalau Hasan ini Pak, kalau secara kejiwaan minta maaf Pak. Kalau secara kejiwaan biasanya kalau orang berbicara ditanya terus sambil ketawa-ketawa, itu ada 2 Pak. Dianggap remeh orang. Kemudian orang sakit. Anggap remeh orang. Berarti dia kayak anak kecil ya. Dia nggak. Berarti orang yang tidak tahu apa-apa. Itu dalam bahasa, dalam kejiwaan itu orang idiot Pak. Minta maaf aja. Dia nggak punya tata krama, etika. Kalau ditanya sambil ketawa-ketawa, itu orang yang nggak punya etika di dalam ilmu ini ya. Iya. Kemudian orang yang sakit Pak. Dan kalau orang sakit itu istilahnya dilindungi oleh hukum KUHP 44 itu. Nanti makanya saya udah titip pesan sama dia, nanti pulang baca aja itu. Kenapa saya bilang gitu? Karena makanya saya sudah bilang nubuat Nabi Yeremia Anda salah satunya.